Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indika Energy, salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia, tengah mempertimbangkan langkah besar menuju diversifikasi bisnis ke tambang mineral. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang perusahaan. Presiden Direktur Indika Energy, Arsyad Rashid, menyatakan bahwa perusahaan akan memastikan prospek keberlanjutan dalam diversifikasi ini. Dengan demikian, prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, akan menjadi pilar utama dalam strategi mereka. Arsyad menegaskan bahwa Indi akan memasuki bisnis mineral yang memberikan nilai tambah. Lebih lanjut, Arsyad mengatakan bahwa strategi ini sejalan dengan langkah Indonesia ke depan yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Indi saat ini memiliki 3 perusahaan yang terlibat dalam diversifikasi ke sektor mineral, yaitu PT Masmindo Dwi Area, PT Meko Metal Mining, dan PT Rogeo Energi Nusantara. Mari kita lihat lebih dekat proyek-proyek ini. PT Masmindo Dwi Area sedang mengembangkan tambang emas di Sulawesi Selatan. Proyek konstruksi telah dimulai tahun ini dan diharapkan selesai dalam 2 tahun. Produksi emas pertama diperkirakan akan dimulai pada tahun 2025. Tambang emas ini bukan hanya proyek besar, tetapi juga diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Berikutnya, PT Meko Metal Mining yang fokus pada tambang bauksit di Kalimantan Barat. Dengan sumber daya sekitar 30 juta ton dan cadangan sebesar 5,7 juta ton. Kapasitas produksi tambang ini mencapai 1 juta ton per tahun. Proyek bauksit ini menunjukkan komitmen Indi untuk mengembangkan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Terakhir, bisnis nikel melalui PT Rogeo Energi Nusantara. Meski Indi belum memulai kegiatan tambang nikel secara langsung, mereka telah aktif dalam perdagangan nikel dengan volume sekitar 44.000 metrik ton. Dengan investasi sekitar 3,2 juta dolar di Rogeo, yang menunjukkan keseriusan Indi dalam mengembangkan sektor ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi mereka. Langkah diversifikasi ini juga sejalan dengan visi global untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip ESG, Indi tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek mereka. Strategi diversifikasi ini diharapkan dapat memberikan stabilitas jangka panjang bagi Indi, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, dan membuka peluang baru di sektor mineral. Namun, seperti semua proyek besar, ada tantangan yang harus dihadapi. Indi perlu memastikan bahwa semua langkah diversifikasi ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan strategi ini, memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dari langkah diversifikasi ini. Sebagai investor, langkah strategis ini bisa menjadi peluang menarik untuk memantau dan mungkin berinvestasi dalam saham Indi yang memiliki prospek jangka panjang. Jangan lupa untuk tetap mengikuti berita terbaru tentang Indi dan perkembangan proyek mereka di channel ini. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Indika Energy saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat investor tidak ketinggalan update menarik seputar dunia investasi dan saham lainnya. Di sisi lain, Indika Energy atau Indi telah merilis laporan kinerja keuangan untuk kuartal pertama 2024. Laporan itu menunjukkan beberapa perkembangan penting dalam aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan. Di bulan Maret 2024, aset perusahaan meningkat sebesar 24,3 juta dolar, mencapai 3,13 miliar dolar, dibandingkan dengan 3,11 miliar dolar pada Desember 2023.
Ekuitas juga menunjukkan peningkatan dari 1,37 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,39 miliar dolar di Maret 2024. Meskipun demikian, liabilitas perusahaan naik sedikit dari 1,73 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,74 miliar dolar di Maret 2024. Pendapatan Indika Energi mengalami penurunan signifikan sebesar 37,4% dari 906,8 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 567,3 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan pendapatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan, Indika Energi telah menunjukkan ketahanan finansial dengan mencatat return on asset sebesar 2,5% untuk kuartal pertama tahun 2024. Angka ini, meskipun tampak sederhana, merupakan indikator penting dari efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Return on assets yang positif ini mencerminkan kemampuan manajemen Indika Energi dalam memanfaatkan investasi aset secara efektif, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas dan tekanan pasar global. Sementara itu, return on equity yang mencapai 6,4% menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas, tetapi juga mengoptimalkan modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Return on equity yang lebih tinggi dibandingkan dengan return on assets menunjukkan bahwa Indika Energi mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari ekuitas yang diinvestasikan, sebuah prestasi yang layak mendapatkan apresiasi, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh sektor energi saat ini. Kedua metrik ini, return on assets dan return on equity, secara kolektif memberikan gambaran yang lebih luas tentang kesehatan finansial perusahaan dan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah-ubah. Beban kontrak dan penjualan Indika Energi berkurang dari 707,7 juta dolar menjadi 473,7 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan untuk mengendalikan biaya di tengah penurunan pendapatan yang signifikan. Laba bruto perusahaan menurun dari 199 juta dolar menjadi 93,5 juta dolar, menggambarkan dampak langsung dari penurunan pendapatan terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam laporan keuangan terbaru, terlihat adanya penurunan signifikan dalam beban umum dan administrasi dari Indika yang turun dari 60 juta dolar menjadi 48,1 juta dolar. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Langkah-langkah penghematan biaya dan peningkatan produktivitas tampaknya telah membuahkan hasil yang positif sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat kinerja finansial di tengah persaingan pasar yang ketat. Selain itu, tercatat pula penurunan dalam beban pajak penghasilan dari 28,1 juta dolar menjadi 14,1 juta dolar. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak langsung dari penurunan laba bruto perusahaan. Meskipun penurunan laba bruto dapat menimbulkan kekhawatiran, namun dalam konteks ini, hal tersebut juga membawa pengurangan beban pajak yang memberikan ruang fiskal bagi perusahaan untuk reinvestasi atau restrukturisasi keuangan. Kedua faktor ini, jika dikelola dengan bijak, dapat memberikan momentum bagi perusahaan untuk berkembang di masa mendatang. Laba periode berjalan Indika Energi menurun drastis dari 68,4 juta dolar pada kuartal pertama 2023 menjadi 26,8 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang sulit dan tantangan dalam menjaga profitabilitas. Net profit margin perusahaan tercatat sebesar 3,5% berdasarkan data di kuartal pertama 2024. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari total pendapatan di tengah penurunan signifikan
dalam pendapatan perusahaan. Indika Energi, salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia, saat ini mencatatkan debt-to-equity ratio sebesar 139,3%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang hampir 1,4 kali lebih besar dari ekuitasnya. Rasio ini merupakan indikator penting dalam analisis keuangan karena menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Meskipun rasio yang tinggi dapat menunjukkan potensi risiko keuangan yang lebih besar, ini juga dapat mencerminkan strategi investasi agresif untuk pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, current ratio Indika Energi yang tercatat sebesar 149,1% mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya sebesar 1,49 kali. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pendanaan tambahan. Keseimbangan antara debt-to-equity ratio dan current ratio dapat menunjukkan manajemen yang efektif dalam menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Hal ini penting bagi investor dan kreditor dalam menilai kesehatan finansial perusahaan. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Indika sebesar 72,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024 menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola arus kas operasional di tengah kondisi pasar yang menantang. Meskipun menghadapi tantangan dalam operasional, Indika Energi berhasil meningkatkan nilai total arus kas sebesar 96,6 juta dolar hingga akhir Maret 2024. Dalam laporan keuangan terbaru, tercatat peningkatan signifikan yang didorong oleh pendapatan dari aktivitas investasi yang mencapai angka 173,6 juta dolar. Angka ini menandakan adanya pertumbuhan dalam sektor investasi yang menjadi indikator positif bagi perusahaan. Peningkatan ini juga mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap prospek pasar saat ini. Di sisi lain, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 4,5 juta dolar, meskipun relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan investasi, tetap merupakan bagian penting dari strategi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pengembangan aset melalui investasi, tetapi juga pada pengelolaan arus kas yang efisien. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan untuk jangka panjang. Di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu, Indika Energi menghadapi ujian berat dalam menjaga performa keuangannya. Laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024 mencerminkan penurunan pendapatan yang cukup drastis, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan bagi pemangku kepentingan. Namun, tidak semua berita yang disampaikan bersifat negatif. Peningkatan nilai aset dan ekuitas perusahaan menandakan adanya upaya serius dalam memperkuat struktur keuangan. Selain itu, inisiatif pengendalian biaya yang dilakukan secara strategis telah membantu perusahaan dalam meminimalisir dampak dari penurunan pendapatan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Indika Energi ini mencerminkan kesadaran manajemen akan pentingnya adaptasi dan ketahanan dalam menghadapi situasi pasar yang fluktuatif. Meskipun pendapatan menurun, perusahaan telah berhasil meningkatkan aset dan ekuitas yang merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan finansial jangka panjang. Upaya pengendalian biaya yang meliputi efisiensi operasional dan peninjauan ulang pengeluaran telah menjadi kunci dalam strategi mereka untuk mempertahankan stabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Indika Energi berusaha untuk tidak hanya bertahan dalam kondisi saat ini, tetapi juga meletakkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indika Energi menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas dalam jangka panjang. Fluktuasi pasar yang tidak terduga menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan. Dalam situasi ini,
strategi efisiensi operasional menjadi sangat penting. Dengan mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan, Indika Energy dapat meningkatkan produktivitas sambil menekan biaya operasional. Selain itu, diversifikasi investasi menjadi langkah strategis yang tidak kalah pentingnya. Dengan menyebar risiko investasi ke berbagai sektor, Indika Energy tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, tetapi juga membuka peluang untuk menangkap keuntungan dari berbagai pasar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi volatilitas pasar dan memastikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Kedua strategi ini, jika diimplementasikan dengan efektif, akan menjadi kunci utama bagi Indika Energy untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.